memang kasus terkait Tamara Bleszynsky ini kan sudah lama juga ya. Awalnya memang karena terkait sengketa dan sebagainya. Pada prinsipnya ini terkait masalah keluarga ya, terkait waris harta gunung ini, termasuk hotel yang di Puncak ya. Dan ini juga pada akhirnya timbul gugatan ini, kalau saya tidak salah informasi ya berdasarkan dari beberapa media, itu diawali adanya sebuah perjanjian antara Tamara Bleszynsky dan saudaranya ini ya, terkait pengobatan bapaknya ya di luar negeri yang menghabiskan sekian dolar ya, kalau dikonversi itu sekitar 1,9 sekian dolar, sekian miliar rupiah ya. Namun pada gugatan itu timbul angka 34 miliar ya. Jadi kalau saya lihat 4 miliar itu dari kerugian material 1,9 itu ya, mungkin dikalikan 2 atau bagaimana, jadi 4 miliar, dan sisanya 30 miliar itu merupakan kerugian imaterial. Dan kerugian imaterial itu merupakan kerugian yang sulit dibuktikan ya, dan juga tidak serta-merta ya gugatan sebesar itu akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Makanya kalau kita lihat ini sih sebenarnya ya bukan gugatan yang serius ya, karena bagaimanapun masih ranah keluarga ya. Ini sepertinya sudah mulai saling serang antara keluarga, karena sebelumnya juga kan saudaranya ini dilaporkan ya di Polda Jabar ya terkait penggelapan, walaupun sampai saat ini belum terpenuhi ya terkait bukti-bukti, tapi itu proses sedang berjalan ya. Kemungkinan aja gitu, karena dianggap Tamara ini menabuh genderang perang ya, seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini dijadikan sebuah momen atau apapun itu, karena bagaimanapun kan ini kan meskipun ada perjanjian antara Tamara Bleszynsky dan saudaranya ini kan buat pengobatan ayahnya ya kan. Ya cukup unik aja gitu timbul dijadikan gugatan. Sebenarnya ini kan masalah bisa diselesaikan antara iya betul, seperti itu. Jangan sampai berlanjut ke ranah hukum seperti ini gitu kan. Ini juga membingungkan ya. Dan terkait gugatan 34 miliar itu juga saya pikir cukup sangat mengada-ngada ya. Ya sah-sah aja kalau orang mau melaporkan gitu, atau menggugat gitu ya. Tapi bagaimanapun harus logis, harus jelas duduk perkara dan alasan hukum. Ya, ini memang kasus perdata ya terkait. Sebenarnya sih kalau saya nilai ini bukan merupakan hutang piutang, tapi memang ada kesepakatan ya, antara Tamara dan saudaranya ini. Tapi kan kita tidak tahu kesepakatannya seperti apa ya. Ya wajarlah, karena buat pengobatan ayahnya tidak siapapun ya pasti kan ada rembukan, oke lah kamu sekian, itu kan sebuah kesepakatan ya. Nah ini dituangkan atau tidak kita kan tidak paham ya terkait kesepakatan atau perjanjian ini ya. Cuma sepertinya kalau menurut saya tidak elok kalau buat pengobatan sang ayah ini timbul dijadikan gugatan. Ini bisa diselesaikan secara keluarga. Ini ranahnya masih perdata ya. Jadi kalau misalnya Tamara melakukan gugatan yang lainnya ya silakan aja ya. Tapi intinya siapapun boleh-boleh saja ya, melakukan pelaporan ataupun melakukan gugatan ya, itu sah-sah aja. Itu masing-masing individu memiliki hak itu ya. Tapi baiknya dipertimbangkan terlebih dahulu ya, agar tidak berujung jadi gugatannya itu bisa diterima.